Oke, selamat datang di day 3. Ya, udah hari ketiga. Sebenarnya ini minggu kedua ya, karena day 1, day 2 itu minggu kemarin. Hari ini minggu kedua sebenarnya, karena gua masih kerja dan weekday itu gua lebih ke etika aja, nggak ngupload ya. Jadi paling malam ngupload short lah. Kalau long form pasti Sabtu Minggu uploadnya. Oke, day ketiga kita akan membereskan backend sih. Goalsnya ya, goals terakhirnya itu kita beresin backend semuanya hari ini. Jadi sisa apa? Jadi sebenarnya sisa ini overlay setting. Terus kita ngapus overlay-nya ketika ada join di socket IO-nya, nanti kita push ke overlay. Nah, kita lanjut lagi. Ada namanya profile setting, bisa ngupload image. Udah itu aja sih di sini. Terus di sini kita akan ada public donation, di mana semua orang nanti bisa upload donation. Bukan upload, bikin donation. Terus di scan QR-nya nanti di front end-nya. Nah, nanti di front end-nya akan diarahkan ke sini. Terus ada endpoint buat update si paid-nya. Sebenarnya kalau misalnya ada payment gateway, sebenarnya logiknya tinggal ditambahin aja di tengah-tengahnya, di mana ketika ada create donation, nah ngubah donation statusnya jadi paid, itu harus lewat webhook payment gateway. Sebenarnya cuma itu aja. Mungkin sebenarnya ada yang lebih teknis lagi kayak race condition, queuing dan lain-lain, tapi kita tidak sampai sana guys. Jadi kita lanjut aja day 3 secepat mungkin. Jadi kita akan coba langsung saja bikin overlay setting endpoint. Oke, jadi di sini gua udah bikin get overlay setting. Jadi getnya dulu ya, gue lupa lagi tadi ngomong. Harusnya bikin getnya dulu pasti kita update, tapi nggak tahu data sebelumnya gimana. Jadi di sini akan ada template text ya, thanks name for amount. Jadi nanti akan ada template, nanti si name sama si amount ini kita akan replace jadi namanya ada moderatornya. Amountnya berarti amount si harga donasi, bukan harga donasi, apa ya, nggak, bukan, apa namanya, nominal donasinya berapa. Oke, kita udah bisa ini get langsung di sebenarnya sesimpel get overlay setting data. Kita dapat user ID dari direct user sub, nanti di overlay service kita bikin find one aja simple, dan langsung di return resultnya. Kita lanjut bikin postnya. Oke, sesimpel itu bikin update donation. Kita beautify dulu ya, ini udah di update. Kita coba get ya ke update. Hanupis guys yang udah nonton video ini, Hanupis. Oke, lanjut. Jadi di ini kenapa masih get? Kita save dulu. Nice. Name-nya masih ini, post. Oke, jadi simple, kita bikin .to dulu, detail.transfer object, alert duration, animation, background, text color, template sih. Ini event ada yang keren dari si kelas validator ini, ada isHex color. Jadi ini divalidasi ya. Jadi kalau misalnya kita si text colornya bukan hex color, misalnya kita asal-asalan ASD send, dia akan error. Nice. Kita lanjut. Terus dari DTO ini tinggal masukin aja ke controller. Dari service-nya kita bikin service update ya, datanya di update, udah sukses. Langsung saja. Nah, sebenarnya nanti kita kan URL-nya tuh public ya sebenarnya ya. Jadi waktu dimasukin ke OBS itu nggak perlu ngelihat yang namanya si authentication-nya, karena nanti bakal error guys. Jadi ngapain orang harus login di OBS-nya waktu dipaste kan. Nah, ini harusnya public. Jadi ini harus hati-hati sebenarnya, karena beberapa donation platform itu bahkan ini disensor ya. Kita nggak perlu sampai disensor sih, karena ID ini unik tiap user dan nggak bisa di trace ya. Dan even kalau misalnya tahu pun nggak terlalu berpengaruh gimana sih. Ngapain orang pakai overlay URL-nya orang lain gitu. Oke, jadi karena ini overlay setting-nya harus diambil public tanpa out, jadi kita bikin lagi aja satu berdasarkan ID-nya. Jadi kalau dia tahu ID-nya sebenarnya akan tahu overlay settingnya gimana, tapi nggak penting juga orang kenapa ngehack overlay setting, nggak masuk akal. Jadi kita bikin get yang sama sebenarnya, cuman dikasih rec ID doang.
Oke, tadi sebenarnya kita cuman perlu bikin get, terus ada params ID-nya dikasih public, terus tinggal kita find by ID lagi pakai rect params ID. Kalau ini kan find one user ID, sebenarnya harusnya ini find one by user ID ya, tapi nggak apa-apa. Kita coba get di sini, tapi ini nggak valid karena kita punya cookies, jadi kita coba logout dulu. Logout, nah ini udah nggak ada cookiesnya. Send, apakah masih sukses? Dan ya sukses. GG. Oke, jadi sebenarnya gue kelupaan tadi. Di sini gue ada tombol buat reset. Ya, di frontend nanti butuh reset, dan sebenarnya bisa aja misalnya frontend yang bikin konstan terus di update ya si overlay settingnya. Tapi gue nggak mau karena kita akan membuat frontend enak. Jadi kita akan bikin endpoint reset. Oke, ini udah jadi overlay reset. Sebenarnya kita cuma perlu nge-copy yang atas, terus kita update. Terus kita bikin constant default overlay setting. Jadi ini akan yang akan diinjek juga ketika usernya register nanti. Oke, nice. Nah, cuman ada yang kelupaan masalah authentication. Coba tebak apa? Gua kasih waktu 2 detik. 1, 2, ya salah. Jadi ketika kita ngupdate itu harusnya ada validasi untuk CSRF token. Di mana yang sebenarnya harusnya dikerjain kemarin, tapi karena kemarin nggak ada buat update, sorry. Jadinya sebenarnya ada sih refresh token ya. Harusnya refresh token juga ada validasi CSRF token ya, tapi kita belum. Jadi kita akan bikin namanya CSRF guard. Oke, di sini gua udah bikin guardnya. Nah, ini tadi kan masih bisa ya. Tapi kalau kita send sekarang, invalid CSRF token, bos. Kenapa kayak gini? Karena kita nggak masukin CSRF token yang sama dengan yang ada di cookie. Gunanya apa bang? Biar nggak bisa kena CSRF, simple itu. Jadi kita akan kirim gini doang. Mana CSRF token? Copy, terus bukan di sini, sorry, tambahin di headers X. CSRF token tadi ada nih, nice. Nah, sini kirim send. Ya, berhasil. Nice. Jadi sebenarnya apa yang terjadi di CSRF guard ini, kita sebenarnya cuma nge-compare apakah dia CSRF token yang di cookie dengan yang dikirim di XOut token itu sama. Tapi kita bikin helpers mana tadi? Sama bisa sebenarnya skip CSRF ya. Kalau misalnya bikin jadi kita bikin endpoint yang nggak harusnya kena CSRF. Dan ini hanya untuk write only ya, post, put, patch, delete. Jadi get nggak perlu ngirim CSRF token. Jadi kita cuman nge-save compare mana gua. Oh sorry, di out service-nya di sini cuman nge-save compare si cookie token dengan header token ya. Sesimpel itu. Sebenarnya bagusnya mungkin CSRF token dibikin JWT juga. Ya terserah kalian, tapi mungkin menurut gua di sini udah cukup. Jadi kita lanjut aja reset. Di sini sebenarnya udah beres semua ya. Save change, reset. Terus dan animation semuanya udah beres di sini. Kita lanjut ke profile setting. Oke, di sini gue udah bikin profile, get sama update-nya. Jadi di get ini sebenarnya sesimpel find one user ID-nya di mana. Nah, find one yang benar sebenarnya kayak gini ya. Jadi kita coba update dulu yang tadi yang overlay kayaknya ya. Nah ini find one. Kita coba update. Sebenarnya nggak perlu kayak gini sih. Oke, jadi kayak gini doang. Find one user ID, find one exparam ID. Jadi tidak redundant ya. Nah kita akan coba dulu. Coba send, aman. Kita coba send di sini, aman. Oke, kita coba bikin folder baru. Malah request baru, profile, send, nice, dapat ya ID, full name, email, profile image, bio, username. Jadi sebenarnya di sini kita bikin namanya ketika di find one ada selectnya. Kenapa ada selectnya? Jadi ini kenapa get overlay? Sorry. Jadi kita select user public select yang boleh diselect dari user karena kan ada refresh token dan lain-lain. Jadi di sini kita bikin konstan yang di select defaultnya lah, jadi public select dulu aja. Oke, untuk update-nya sama aja, kita cek dulu apakah username-nya exist. Kalau exist sama ID-nya bukan user dia, ya kita bad requestin. Tapi kalau ID-nya sama yang di ID dia, ya nggak apa-apa. Kita coba bikin update-nya.
di Postman. Ini rename dulu get profile. Di sini kita update profile. Oh ya, DTO-nya jadi cuman full name, bio, sama username ya yang bisa diupdate. Kenapa kayak gitu, Bang? Jadi nanti kalian tahu lah, email kan nggak bisa diupdate di sini ya. Full name bisa, bio, profile image. Nah, profile image nanti akan beda sendiri endpointnya. Meskipun ini akan menyusahkan sedikit front end, setidaknya front end nanti tidak bikin form data. Jadi masih JSON di sini. Form datanya nanti di waktu update image profile. Oke, kita coba jadi tester 2, username-nya jadi tester 2, send. Invalid, CSRF token, lupa gua. Username ada di kan? Oh, tester 2 udah ada ya. Oke, tester 3 coba. Nice. Beres ya. Kita akan lanjut. Jadi ini udah bisa diupdate. Udah bisa diupdate, bro. Nah, tinggal yang profile image ya. Kita update pakai apa? Pakai Cloudinary. Oke, di sini kita ganti bodinya, coba ya, jadi form data, terus key-nya image, terus value, file ya, sorry. Oke, new file from the claw machine. Kita masukin mulet. Token expired, get session dulu bos. Apakah berhasil upload ke Cloudinary? Nice, kita coba klik di sini. Mulet bikin orang kepelet. Bikin orang kepelet. Kita lanjut dulu. Cloudinary-nya udah beres, profile image-nya ke update. Nice banget. Oke, kita lanjut. Sebenarnya ada satu endpoint lagi yang ketinggalan. Apa itu guys? Ya, public profile. Karena ini public, jadi kita harus ada public profile-nya. Tapi biar aman, get-nya pakai apa, Bang? Pakai username ya, adik-adik, karena di URL file-nya nanti /username. Jadi kita akan bikin get by username yang public. Jadi tadi di Cloudinary sebenarnya sesimpel upload image ke Cloudinary, terus dari Cloudinary-nya disimpan ke database URL-nya doang. Udah, sesimpel itu guys. Oke, di sini kita sebenarnya get profile, username, kita find one, username-nya Rex param, username, public select user. Sama aja kayak get tadi, cuman ada param username. Kita coba duplikat aja yang ini. Username tadi siapa? Tester 2 ya. Get tester 2 dapat. Coba tester 1. Oh, nggak ada ya. Tadi punya gua apa? Tester 3. Oh, tester 3 guys. Send. Nice. Oke. Kita sudah hampir beres. Profile udah beres. Overlay sudah beres. Tinggal kita bikin create donation ya. Oke. Oke, udah jadi public create. Kita akan coba aja ya kali ya. Langsung guys. Kita bikin folder lagi. Oke, dari DTO-nya kita akan coba lihat donation DTO itu donor name, message, amount, sama username receiver-nya berapa. Kita coba masukin aja donor name. Oh, post. Amount must be not less than, oh ya, minimal goceng guys. Receiver not found. Lister 2. Nice, result ID. Nah, ID-nya ini nanti dipakai buat update jadi paid ya. Nah, nanti karena si front end-nya akan coba nge-get statusnya, kita bikin get public-nya pakai get ID. Oke, jadi ini di select-nya cuma amount, status, sama username-nya dia. Oke, nice. Donation public, terus kita, jadi setelah dia bisa get di sini, kita bikin endpoint update to paid-nya. Oke, di sini udah ada update to paid-nya. Jadi sebenarnya kalau dia tahu ID-nya bisa di-update jadi paid ya. Jadi sebenarnya ini ibarat ini nanti kalau misalnya connect payment gateway, ini jadi webhook-nya. Meskipun nggak bisa segampang ini karena banyak hal yang harus dipikirin kalau connect payment gateway. Kayak misalnya webhook-nya status verify-nya harus true. Coba kita post. Oke. Post update to paid success. Jadi statusnya jadi paid. Nice. Bahkan sebenarnya nggak perlu get ya karena udah langsung ke sini. Ya udahlah. Jadi kita cuman bikin update to paid.
terus istrinya masih false. Oke, nah sekarang yang serunya adalah kita bikin socket IO-nya dimana akan real time. Jadi segampang kita bikin donation gateway. Jadi sesimpel kita bikin ada Nest.js WebSocket, terus kita ambil servernya dari socket IO. Oke, di sini kita cuman perlu subscribe message join. Jadi ketika kliennya joinnya by overlay ID. Terus kalau overlay ID-nya salah gimana, King? Ya nggak bisa, karena harus by overlay ID yang sama. Nanti karena kita kan emit donation-nya itu by overlay ID-nya. Jadi kita coba aja, mungkin kita konsol user join to overlay. Oke, user join to overlay bla 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 bla. Oke, ini udah join berarti ya. Karena kita join message-nya overlay ID. Terus kita sebenarnya tinggal emit ketika dia ada donation bar or donation yang paid, kita emit ke new donation. Jadi kita coba di sini event ada yang listen, berarti new donation ya. Kita listennya true, listen to new donation. Terus di donation controller sini berarti kita waktu update to paid kita emit sih ke socket. Oke, kita coba create donation aja dulu di sini. Kita tes ya. Send, create. Sini kita copy, terus kita update ini ke paid. Set update, apakah masuk? Loh, kok disconnect? Astagfirullah. Oke, connect lagi. Jadian lagi, guys. Gak apa-apa. Kita send, kita copy, kita update to paid di sini. Set. Aduh, belum di join ya. Astagfirullahaladzim, ngulang lagi guys. Kita ngulang lagi. Join dulu, user join ya. Kita create donation. Aduh, lupa di copy jadi ininya. Ini update set. Loh, kok nggak ada? Kenapa belum ada guys? Padahal udah listening to new donation. Kayaknya overlaynya bukan punya dia deh, ini tester 2 ya. Sepertinya iya deh. Kayaknya salah akun gue guys. Sebentar kita coba get profile dulu. Kita pakai yang mana? Tester 3. Yaudah, kita ulang lagi. Username receivernya tester 3, kita send, kita copy, lupa lagi gua. Kita copy sini, kita update ke paid. Masuk kah? Kenapa belum masuk? Create donation. Itu tadi overlay siapa, coy? Itu overlay ID-nya siapa? Ini kenapa gua malah lama di sini ya? Create to paid. Oh my god. Akhirnya masuk, coy. Ya, ini udah masuk ya. ID nggak perlu. Nggak apa-apa tapi ya. Amount, donor name. Oh, akhirnya donation alert sudah masuk dalam bentuk JSON, tapi nggak apa-apa. Jadi hari besok ya day 4 kita langsung ngoding front end. Jadi kita akan sudah mulai melihat bentuk dari si Sawerken ini. Tapi ada satu yang kelupaan, endpoint. Ada endpoint test alert sebenarnya di sini. Jadi daripada orang bikin donation beneran, kita bisa pencet test alert di sini. Kita tinggal sesimpel bikin donation, bikin endpoint di donation. Oke, di sini kita cuman perlu test alert, terus kita send donation to overlay, sama ID-nya tes, amount-nya 100.000, donornya menjudi, message-nya yang semangat dong. Nah, kita coba aja. Jadi kita sebenarnya tadi tidak perlu bikin donasi beneran. Kenapa? Gua emang agak-agak gua ini ya. Jadi kita bikin get di sini, terus tadi apa? Test alert ya. Test alert. Kita send di sini bodinya. Oh, kenapa internet server error? By the way, donation test alert. Play not found. Please overlay server request sub. Oh, kenapa dia error? Oke, salah.
Ini donor name. Oke, kita coba connect di sini. Kita join, kita tes alert. Ini kita rename dulu deh. Tes alert ya. Yang semangat dong, yang semangat dong. Oke, sepertinya semua endpoint sudah beres, login beres, sign up beres, ini semua dashboardnya udah kemarin beres, overlay setting beres, ini beres juga semuanya, dan ini beres, ini beres, ini beres, ini beres, ini beres. Backend 100% sudah beres, guys. Gokil. Hear me out with a star, karena sana is brown. Kita pasang lagu seru dulu. Fill me out with your smile, like the sunshine brings the light. Fill me out with a flame, I will let you in this game. Take me out when I'm down, 'cause with you I'm safe and sound. 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 Oke guys, jadi selamat ketemu di day 4. Kita akan coding frontend dan dadah.